Kenapa Belanda gagal menaklukkan Bonjol? Pasukan Belanda luar biasa banyaknya, tapi gagal melawan tuanku Imam Bonjol. Di Palupu habis mereka. Masuk Belanda dari Matur, habis juga, tidak bisa. Sebab di dada para pejuang-pejuang padri pada waktu itu hanya ada kata la ilaha illallah. Akhirnya kekalahan pasukan padri bukan karena peperangan, tapi karena penipuan. Tuanku Imam Bonjol diajak berunding, tapi ditangkap, dibawa ke Padang, akhirnya diasingkan ke Manado. Ditipu. Aceh juga demikian. Ada seorang laki-laki di Aceh itu dibunuh anaknya oleh Belanda, dibunuh istrinya oleh Belanda. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia terkejut. Jiran-jiran bilang, anak dan istrimu sudah dibunuh Belanda. Malam itu dia sholat tahajud, dipakainya baju putih-putih, dibawanya bedil di tangan kanan, diletakkannya rencong di pinggang sebelah kiri. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke benteng Belanda itu. Satu benteng habis dibuatnya, walaupun dia terbunuh. Kenapa dia berani menyatakan seperti itu? Sebab di dadanya ada kalimat la ilaha illallah. Ketika Muhammad Al-Fatih datang ke Turki, waktu itu Turki menjadi ibu kota dari Romawi Timur, yang ibu kotanya namanya Konstantinopel. Konstantin nama raja, Nopel itu kota, Konstantinopel artinya kotanya Konstantin. Sebab raja yang berkuasa pada waktu itu Raja Konstantin, sehingga nama ibu kota negerinya dibikinnya namanya sendiri. Datang tentara Islam di bawah Muhammad Al-Fatih. Begitu sampai di tepi pantai, Muhammad Al-Fatih membakar semua kapal-kapal tenteranya. Apa katanya waktu itu? Kita punya satu pilihan. La ilaha illallah, maju ke depan. Bagi yang tidak sanggup, di belakang laut terbentang. Siapa yang maju sebagai pemenang atau mati sebagai syahid, ikut saya ke depan. Siapa yang mau mati sebagai pecundang, mundurlah ke belakang. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, mereka maju. Maka Konstantinopel itu dapat ditaklukkan. Dirubah namanya menjadi Islambul. Islam artinya Islam, Bul artinya kota. Tidak lagi dibikin Muhammad Bul, kota Muhammad, karena yang menaklukkan Muhammad Al-Fatih. Tapi disebut Islambul, kota Islam. Lalu berubah dialek Turkinya. Islambul berubah menjadi Istanbul. Jadi Istanbul itu berasal dari Islambul, kota Islam. Menggantikan nama Konstantinopel, kotanya Konstantin. Kita juga banyak terjadi perubahan-perubahan nama itu. Contohnya di Minangkabau. Kota yang berasal dari bahasa Arab, setahu saya di Minangkabau itu hanya kota Pariaman. Dulu orang Arab, kalau dia mau menjemput kapur di Sibolga, di Barus, itu singgah di Pariaman. Sebelum Islam datang, itu orang Arab sudah sampai ke Pariaman. Karena dia mengambil kapur Barus ke Barus di Sibolga sana. Ketika Islam datang tetap itu. Ada persinggahan di Pariaman. Bahkan kalau orang dari Arab mau pergi ke Cina, itu singgahnya tetap di Pariaman. Karena pantainya bagus. Ketika orang Arab sampai di situ, mereka terkejut. Maka orang Arab berkata, nahnu fi barri aman.
Kami sekarang berada di kampung yang damai, kampung yang aman. Jadi aslinya itu Bariaman. Dirubah oleh orang Pariaman menjadi Pariaman. Dirubahnya lagi sekarang menjadi Piaman Lawe. Itu yang susah kita dibuatnya. Padahal itu bahasa Arab, Bariaman. Jadi kekuatan tauhid dalam Islam itu yang bisa menaklukkan Eropa, menaklukkan Konstantinopel, Romawi Timur. Demikian juga ketika Tariq bin Ziyad mendarat di Spanyol, dia ingin menaklukkan kota Spanyol itu. Itu luar biasa sekali. Itu surah Jin itu yang menceritakan ketika Quran itu dibacakan, jin terkejut sambil menyatakan, ajaba, ini luar biasa sekali itu. Jadi kalau jin aja ketika Quran dibacakan dia terkejut dan mengakui kekagumannya, kalau ada manusia ketika Quran dibacakan tidak takjub, itu manusia sudah lebih hebat daripada jin itu. Yang lebih hebat daripada jin cuma satu itu, John. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol sampai di pantai Spanyol itu, yang diucapkannya apa? La ilaha illallah. Tentara Islam itu maju, ditaklukkan Spanyol. Bukan hanya Spanyol, sampai ke Sisilia, sampai ke Perancis. Kalaulah tidak dilarang oleh Tariq bin Ziyad, maka Islam waktu itu bisa menguasai seluruh Eropa. Tapi kata Tariq bin Ziyad, udahlah cukup di sini saja. Sehingga tempat Tariq bin Ziyad turun itu, perbatasan antara Maroko dengan Spanyol, ada pelabuhan di ujung itu yang disebut dengan Gibraltar. Ya. Tempat turunnya Gibraltar, Tariq bin Ziyad. Luar biasa sekali itu. Sekali-sekali kalau perlu jemaah Masjid Al-Ikhlas, jalan-jalanlah ke Spanyol. Jalan-jalan ke Turki untuk melihat sisa-sisa peradaban Islam yang luar biasa.